Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan sesi wawancara dengan beberapa security. Sebelum kami melakukan sesi wawancara, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya, Fadli Firgioza dengan NIM 2023 310015. Dan dengan saya Riyandiko Zamrira dengan NIM 2023 310037. Dan kameramen kami yaitu Miko Kurnia dengan NIM 2023 310025. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung saja melihat video wawancara kami. Let's go. Baik, di sini kami sudah menemukan satu narasumber, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Hari. Dengan Bapak Hari, Pak. Iya. Di sini pertanyaannya, Pak, apakah Bapak hafal sila-sila Pancasila, Pak? Kalau Bapak tahu, tolong sebutkan, Pak. Hafal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan Pancasila dari awal kita merdeka sampai saat ini, Pak? Banyak yang itu kan. Ya, kita sebagai generasi penerus harus harus menjalankan apa yang tertanam di Pancasila tersebut. Yeah. Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kendala apa yang ditemui dalam nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda? Kayaknya persatuan Indonesia, karena sulit untuk menyatukan visi misi. Ya, kira-kira begitulah. Selanjutnya, Pak, apakah ideologi Pancasila sesuai dengan bangsa Indonesia saat ini? Untuk saat ini harus sesuai harusnya. Sesuai, Pak. Iya, harusnya sesuai. Selanjutnya, Pak, bagaimana peran Pancasila dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa? Sangat berperan karena sebagai dasar negara kan. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap implementasi sila-sila Pancasila dalam kebijakan pemerintah saat ini? Kalau sebagai implementasi dari sila banyak yang bertentangan, apalagi dalam sila kelima dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat bertentangan dengan Pancasila sekarang, apalagi di bidang hukumnya, ya kan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, berikan contoh penerapan Pancasila dalam sehari-hari menurut Bapak. Kayak bergotong royong, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Ya. Gotong royong sangat berperan dalam bermasyarakat. Hanya itu yang saya tanyakan ke Bapak. Siap. Pak. Baik, Pak, makasih, Pak. Siap. Kami telah mendapatkan narasumber kedua dengan Bapak siapa namanya, Pak? Heri. Ya, Pak. Baiklah, saya akan menanyakan tentang apakah Bapak hafal sila Pancasila dan tolong sebutkan, Pak. Hafal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan Pancasila dari dulu sampai sekarang? Kalau ideologi tentang Pancasila itu sebenarnya udah dirumuskan, udah mencakup dari hal mendasar sampai yang bakal dilalui ke depannya. Jadi untuk acuan dalam ideologi dari bangsa Indonesia dengan Pancasila tadi itu udah lengkap. Cuman nanti di lapangan ada kendala dengan ideologi tadi yang
belum terrealisasi dengan sempurna. Selanjutnya Pak, bagaimana pandang Bapak terhadap nilai Pancasila terhadap generasi muda? Kalau nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan generasi muda, di sana banyak untuk memupuk ya dari awal ya, kita pertama nih tentang ketuhanan yang Maha Esa, Ya. itu tentang hubungan kita dengan Allah dulu. Yang kedua kemanusiaan beradab, berarti kita mulai dengan adab antara ini manusia gitu ya, ada hubungannya, ada kaitan dengan saya sama manusia. Dan yang satu dalam sila ketiganya ada persatuan Indonesia, berarti di sana kita dituntut untuk bersatu dalam satu dalam segala hal. Mungkin dalam Sumpah Pemuda juga udah diluncurkan juga tentang satu bahasa, satu tanah air, satu lengkap. Bagaimana pandang ideologi Bapak tentang Pancasila dengan bangsa Indonesia? Kalau untuk ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia itu ya, kita ini negara kepulauan yang banyak pulau gitu ya. Ya. Nah, jadi untuk mewakili dari berbagai suku, bangsa, bahasa dan sebagainya di sana sudah mencangkup, udah all-in lah bahasanya ya. Ya. Udah semuanya ada dirumuskan. Ya, itu kan itu dari ya, itu tadi penerapan dalam keseharian ya, butuh ya transisinya nggak sesimpel yang kita bicarakan. Masanya mungkin butuh ini ya, pemahaman, Ya. bakal penerapan juga dalamnya. Ya, untuk selanjutnya bagaimana peran Pancasila dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa menurut Bapak? Untuk peranan Pancasila dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat erat kaitannya, karena bangsa kita didirikan atas perjuangan dari para pahlawan yang mencakup dalam segala hal, perjuangan dari ini, pengorbanan dari sisi materi, moral, nyawa dan sebagainya. Nah, makanya kalau untuk dalam penerapan kehidupan berbangsa dan negara itu sudah sangat sempurna program-program dan titik-titik poin-poin yang tercantum dalam Pancasila tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pandang Bapak terhadap sila-sila Pancasila dalam kebijakan pemerintah saat ini gimana Pak? Nah, untuk kebijakan pemerintah saat ini mengenai sila, ya kita terkendala nih, kalau seandainya dari beberapa butir sila itu ada yang belum valid atau belum terrealisasi dengan sepenuhnya. Mulai dari kayak sila kita ambil ujung ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana masih banyak ketimpangan ditemui, masih banyak tentang, mungkin dari sekarang udah kelihatan banget nih tentang hukum. Gimana sih tentang hukum nih, dari yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu yang belum bakal, mungkin butuh banyak perbaikan lagi di dalamnya gitu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, berikan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pak. Untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan hari-hari ya, kita mulai dari bangun ya, kita udah hubungan dengan Tuhan dulu. Yang pertama kita misal kita baca doa atau menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua kita pun dalam berjalan dalam keseharian kita mungkin ketemu orang atau gimana, jadi ya kita butuh, kita bahasanya makhluk sosial ya, manusia. Jadi mungkin kita bakal interaksi atau bagaimana di jalanan. Terus ketiga, persatuan. Mungkin dari kita mungkin ada melihat orang ada pertikaian, kita berusaha jangan sampai meminimalisir lah tadi poin-poinnya, jangan pertikaian. Atau keempat, jangan beradab. Jadi mungkin dari sisi ambil dari sekolahan, ya gimana antara murid dengan guru, gimana dengan guru dan murid itu timbal balik ya. Terus kelimanya keadaan sosial dan seluruh Indonesia, mungkin ya untuk saat ini mulai pemerataan dari sisi pembangunan mulai ada gitu ya. Dulunya mungkin pojok-pojok sana yang arah barat ini ya, Indonesia, arah timur Indonesia ya, itu mungkin agak terbelakang untuk pembangunan. Sekarang ini udah mulai kayak pemerataan harga minyak. Sebelumnya kan di situ harga 1 liternya 100 ribuan. Nah, sekarang udah bisa satu harga seluruh Indonesia. Ya, ini bertahap lah semuanya, nggak langsung menyulap semuanya langsung bakal sama. Itu proses di dalamnya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Baik, kami di sini sudah mendapatkan narasumber yang ketiga.
Atas nama Bapak siapa, Pak? Afrianto. Apianto. Baik Pak, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang Pancasila. Bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan Pancasila dari awal kita merdeka sampai sekarang? Kalau untuk pandang Pancasila dari awal merdeka sampai sekarang itu mungkin salah satu di antaranya mungkin keadilan sosial. Keadilan sosial yang saat ini mungkin sama-sama kita lihat. Yang pertama tentang masalah hukum. Hukum di Indonesia mungkin ya kayaknya sepertinya tajam ke bawah ya, tumpul ke atas seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga Pak, apakah menurut Bapak apa saja sih kendala yang ditemui dalam nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu untuk generasi muda Pak? Untuk generasi muda yang pertama itu palingan yang bersangkutan dengan tadi keadilan sosial, terus juga untuk masalah-masalah tawuran itu sila keberapa tuh kalau bisa kita apakan? Persatuan Indonesia. Persatuan ya, karena dilihat sekarang maupun di kota besar, di kota-kota kayak seperti Kota Padang itu udah banyak terjadi tawuran antar pelajar sekarang gitu. Jadi kalau untuk pemudi ya kalau bisa dikurangi untuk tawuran, kurangilah karena nggak akan membangun Indonesia yang lebih maju. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peran Pancasila gitu dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Peran Pancasila dalam kesatuan bangsa ya saat ini mungkin ya cukuplah terjalankan beberapa poin ya dari Undang-Undang Dasar yang dulu dibangun, yang dulu diciptakan dengan struktur Bhinneka Tunggal Ika ya, ada 5 sila ya. Cuman yang saat ini yang kita apakan sekarang itu ya masalah hukum lah, keadilan sosial itu yang belum terjalankan dengan sebaik-baik mungkin. Berarti ideologi Pancasila udah sesuai belum Pak untuk pelaksanaan? Kalau menurut saya sih ideologi Pancasila sudah sesuai. Mungkin ya sepengetahuan saya mungkin sudah sesuai, mungkin ada juga yang diperbaiki mungkin. Jadi terhadap perkembangan sila-sila dalam kebijakan pemerintah saat ini gimana Pak? Sila-sila dalam perkembangan pemerintahan mungkin kalau secara pemahaman saya sendiri ya, saya karena tidak begitu terlalu sulit juga untuk saya menjelaskan. Di dalam pemerintahan itu yang pertama yang seperti saya sebutkan tadi itulah hukum ya. Yang kedua itu untuk persatuan juga udah kayak mana ya kan, yang seperti kita lihat seperti sekarang ini media sosial berapa banyak ya, pembunuhan terjadi di mana-mana, kriminal di mana-mana ya, keamanan di Indonesia sudah mulai longgar atau gimana, nyawa mudah saja. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir gitu Pak, apa sih penerapan bagi Bapak gitu dalam kehidupan sehari Bapak tentang Pancasila yang dapat Bapak terapkan? Yang saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita percaya pada saya sebagai agama Islam ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita itu taat untuk beribadah sesuai ajaran agama kita masing-masing. Yang kedua itu keadilan sosial ya, keadilan sosial yang saya terapkan ya terutama dalam keluarga saya lah gitu kan ya, untuk bagaimana bisa terhadap anak-anak, terhadap kakak dan adiknya kita bisa sama adil gitu ya. Persatuan tadi ya terciptanya mungkin di lingkungan pekerjaan, bagaimana kita itu bisa membangun visi dan misi untuk saling berpacu untuk meningkatkan, contohnya laboratorium kita ini menjadi sesuatu laboratorium yang unggul ya, gitu. Oke. Baik, mungkin cuman itu yang dapat disampaikan oleh narasumber kita yang sekarang ini. Lebih kurangnya terima kasih. Pak. Baik, di sini saya sudah menemukan
sumber yang keempat dalam wawancara ini. Bapak dengan siapa, Pak? Fauzi. Dengan Bapak Fauzi. Pertanyaan yang pertama itu, Pak, apakah Bapak hafal sila-sila Pancasila, Pak? Kalau Bapak tahu, tolong sebutkan, Pak. Oh, ya. Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baik, Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan Pancasila dari awal kita merdeka sampai sekarang, Pak? Berkembang Pancasila sampai saat sekarang cukup cukup lah. Cukup pasti untuk Pancasila. Pertanyaan selanjutnya itu, Pak, menurut Bapak kendala apa yang ditemui dalam nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini, Pak? Nilai-nilai Pancasila generasi sekarang dua versi. Ada yang udah mencapai target Pancasila nilai-nilainya, udah ada yang belum. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu, Pak, apakah ideologi Pancasila sesuai dengan bangsa Indonesia pada saat ini, Pak? Udah ada cukup sesuai. Sesuai, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap sila-sila Pancasila dalam kebijakan pemerintahan saat ini, Pak? Nilai-nilainya Ya, cukup lah, cukup dalam artinya udah memenuhi lah nilai-nilai Pancasila. pertanyaan selanjutnya, Pak, contoh penerapan Pancasila dalam sehari-hari menurut Bapak apa, Pak? Contoh Penerapan Pancasila dalam sehari-hari, Pak. salingnya itulah tolong menolong membantu itu. Baik, Pak, terima kasih kita menjawab pertanyaan dari wawancara saya ini. Baiklah, itulah hasil wawancara kami dengan beberapa security. Saya mewakili teman-teman saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sebagai pewawancara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Konoha. Indonesia.